Mengerikannya tipu daya Dajjal. Apakah Dajjal sudah muncul saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kalian berpikir, apakah Dajjal sudah muncul di dunia ini? Atau jangan-jangan kita sudah masuk dalam perangkapnya tanpa sadar? Dunia semakin kacau, maksiat merajalela, berita hoaks menyebar di mana-mana, dan orang-orang semakin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, apakah ini tanda-tanda bahwa Dajjal sudah ada? Yuk, kita bahas dengan santai tapi tetap serius, supaya kita tidak gampang terperdaya. Dajjal itu siapa sih? Dajjal adalah makhluk yang akan muncul di akhir zaman, dengan fitnah alias tipu muslihat yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, sejak penciptaan Adam hingga datangnya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan datang membawa ilusi yang menyesatkan. Dia bisa mengubah siang menjadi malam, membuat api tampak seperti air, bahkan menghidupkan orang mati. Padahal itu hanya tipu daya. Makanya, kalau ada orang tiba-tiba bisa bikin uang muncul dari tangan, atau janjiin kekayaan instan, hati-hati. Bisa jadi itu calon-calon pengikut Dajjal. Apakah Dajjal sudah muncul? Jawabannya, belum. Saat ini Dajjal belum muncul secara fisik. Namun Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa sebelum Dajjal muncul, fitnahnya akan terlebih dahulu menyebar di dunia. Bisa dibilang, sinyal-sinyalnya sudah ada, tinggal tunggu waktunya saja. Salah satu tanda bahwa Dajjal sudah dekat adalah semakin banyaknya kebohongan dan tipu daya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Orang jujur dianggap pembohong, sementara pembohong dipercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau kita lihat sekarang, betapa banyak orang jujur yang malah dihina, sementara yang jelas-jelas bohong malah dipuja-puja. Dunia makin absurd, kan? Tipu daya Dajjal yang sudah terlihat. Meskipun Dajjal belum muncul, sistem dan pola pikir yang dia bawa sudah mulai ditanamkan. Berikut beberapa tipu daya yang mulai terasa di sekitar kita. 1. Menukar kebenaran dengan kebatilan. Apa yang dulu dianggap dosa, sekarang dianggap biasa. Misalnya, pakaian terbuka dianggap wajar, riba dianggap bisnis yang cerdas. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. 2. Godaan dunia yang kelewat manis. Dajjal akan membawa surga dan neraka versinya sendiri. Artinya, sesuatu yang tampak menyenangkan sebenarnya adalah azab, dan sesuatu yang tampak sulit sebenarnya adalah keselamatan. Nah, sekarang ini banyak orang yang mengejar dunia dengan cara yang haram, seakan-akan dunia ini segalanya. 3. Teknologi yang memudahkan fitnah. Teknologi itu netral, tapi kalau disalahgunakan bisa jadi senjata Dajjal. Misalnya, berita hoaks yang bikin orang bingung, media sosial yang sering memperlihatkan kemaksiatan, dan konten-konten yang melemahkan iman. Bagaimana cara selamat dari fitnah Dajjal? Dajjal tidak bisa kita lawan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan iman. Rasulullah SAW sudah memberikan beberapa cara agar kita selamat dari tipu dayanya. 1. Kuatkan iman dan perbanyak ibadah. Orang yang imannya lemah akan mudah tergoda oleh tipu daya Dajjal. Jangan malas salat, jangan tinggalkan Al-Quran, dan biasakan berzikir. 2. Hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. 3. Jauhi hal-hal yang bisa menyesatkan. Jangan gampang percaya pada sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Saring informasi sebelum menyebarkannya, apalagi mengamalkannya. Serta jauhi ajakan-ajakan yang bertentangan dengan syariat. Kalau kita saja gampang mengikuti ajaran-ajaran enggak jelas yang tersebar dari internet tanpa adanya dalil, bagaimana kita bisa selamat dari fitnah Dajjal yang sangat kuat?
Kalau yang ringan saja, kita gampang terfitnah. Lebih bijak memilih amalan-amalan yang benar-benar dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita malah mengamalkan ajaran-ajaran dari dukun, di mana di akhir zaman, para dukun adalah anak buah Dajjal. Dalam perkara amalan, apalagi ibadah, kita harus skeptis dahulu sebelum memastikan kalau itu benar-benar diajarkan Nabi. Karena pada dasarnya hukum ibadah adalah haram, sampai ada dalil yang memerintahkan. Berbeda dengan hal selain ibadah. Pada dasarnya semua hal selain ibadah itu adalah halal, sampai ada dalil yang melarang. Apa dasarnya? Dalam beramal dan beribadah, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah yang syahih. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya kita tidak boleh mengamalkan ajaran yang tidak memiliki dasar dari Islam, seperti ajaran dukun atau praktik yang bersumber dari kebiasaan syirik. Dukun adalah anak buah Dajjal. Dalam hadits disebutkan bahwa salah satu ciri dekatnya akhir zaman adalah banyaknya penyihir dan dukun yang menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jadi, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa para dukun adalah anak buah Dajjal, mereka memang termasuk orang-orang yang menyebarkan fitnah dan kesesatan yang sejalan dengan misi Dajjal untuk menyesatkan manusia. Dalam Islam, ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang jelas. Kaidah usul fiqh menyebutkan, al-aslu fil ibadah at-tahrim illa bid-dalil. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil. Ini berarti kita tidak boleh mengada-adakan cara ibadah sendiri atau mengikuti ibadah maupun amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, menambah jumlah rakaat dalam sholat wajib atau mengadakan ritual khusus yang tidak ada dalam ajaran Islam. Hukum hal-hal selain ibadah. Dalam muamalah, interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang melarangnya. Kaidah usul fiqh yang berlaku adalah al-aslu fil asya al-ibahah illa bid-dalil. Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang. Contohnya, kita boleh makan berbagai jenis makanan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya seperti babi dan khamr. Kita juga boleh berinovasi dalam teknologi, bisnis, atau seni selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. 4. Berdoa agar diberi kekuatan. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini agar kita selamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan, sudah siap hadapi tipu daya Dajjal. Dajjal memang belum muncul secara fisik, tapi fitnahnya sudah terasa di mana-mana. Dunia semakin kehilangan arah. Orang-orang semakin sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jika kita tidak waspada, bisa jadi kita sudah masuk ke dalam perangkapnya tanpa sadar. Inilah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu waspada dan memperkuat iman sebelum masa-masa sulit itu benar-benar datang. Salah satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri adalah kesadaran akan pentingnya iman sebagai benteng utama. Dajjal tidak bisa menguasai orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Sebaliknya, orang-orang yang imannya lemah, yang lebih mencintai dunia dibanding akhirat, akan mudah terseret dalam tipu dayanya. Selain itu, kita harus melatih diri untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Di zaman sekarang, fitnah bisa datang dalam bentuk berita palsu, opini yang menyesatkan, atau ajakan-ajakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW sudah mengingatkan
bahwa salah satu tanda dekatnya Dajjal adalah ketika kebohongan menyebar luas dan orang-orang lebih percaya pada pembohong dibanding orang yang jujur. Maka dari itu, selalu saring informasi, cari sumber yang terpercaya, dan jangan mudah ikut-ikutan tren yang bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Semoga kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.